atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Selatan, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-64 Kabupaten Pindrang. Selamat kepada selamat. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah dan kawan-kawan Forkopimda dan tokoh masyarakat dan partai politik DPRD seluruhnya tanpa terkecuali di Kabupaten Pindrang telah sukses melaksanakan agenda konstitusi negara pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 minggu lalu kita laksanakan, dan alhamdulillah berjalan aman, tertib, lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami hormati tentu Bupati Pindrang, sahabat kami juga beliau beserta ibu, kemudian Wakil Bupati Pindrang juga beserta ibu, kemudian Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pindrang bersama keluarga. Karena pemerintahan daerah itu adalah Bupati, Wakil Bupati dan DPRD. Ini bedanya pemerintahan di pusat dan di daerah. Jadi dia akan sukses, pasti akan sukses jika Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah itu jalan seiring bersama dengan DPRD. Terima kasih, sukses luar biasa pencapaian 5 tahun terakhir ini dalam pembangunan Kabupaten Pindrang. Kemudian Forkopimda ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pengadilan, dan hari ini berbeda 64 tahun yang lalu dan 500 bahkan 1000 tahun yang lalu mungkin. Kita berada di tahun 2024. Pindrang bagian dari sistem pemerintahan Sulawesi Selatan, satu di antara 24 Sulawesi Selatan, dan juga bagian dari sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang telah kita capai selama ini sungguh luar biasa. Di Kabupaten Pindrang, penanganan inflasi, kemiskinan, penanganan pengangguran, dan peningkatan sejahtera masyarakat dan pembangunan berbagai sektor sangat luar biasa pembangunannya. Paling tidak 64 tahun terakhir ini. Saudara yang saya muliakan, kalau kita melihat perjalanan sejarah masa lalu di tanah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, dan setiap ulang tahun dan banyak tempat selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena saya selalu mengingatkan bahwa kita ini tanah Sulawesi Selatan pada tahun 1500-an yang disebut tadi, atau tahun 1600 tepatnya, mengalami puncak kejayaannya. Sepanjang pantai barat Sulawesi ini, termasuk pantai barat Pindrang sampai Selayar sana, putar ke pantai selatan antara Bulukumba dengan Selayar, putar ke pantai timur Sinjai, Bone, Wajo, Lu, Palopo, Masamba sampai Lampia, Danau Matano, putar Kolaka dan Kola Utara. Itu adalah daerah perdagangan ribuan dan puluhan ribu kapal lalu lalang pada tahun 1600-an. Dulu 400 tahun yang lalu dulu. Jadi daerah kita ini Sulawesi Selatan sudah menjadi pusat perdagangan dunia 400 tahun yang lalu. Sudah pusat dagang dunia. Jadi kalau kita hari ini sedang mengupayakan kembali Sulawesi Selatan ini dan pantai-pantainya
kembali menjadi pusat dagang dunia adalah sebenarnya kita sedang berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu. Yang sudah terjadi masa lalu, kita tinggal mengulang itu sebenarnya. Jadi mau dibilang bergerak maju, mau dibilang juga bergerak kembali ke masa lalu, benar juga. Karena lebih ramai dulu pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai barat ini sampai Makassar, sampai Bulukumba, Bulubone, lebih ramai tahun 1600-an ketimbang hari ini. Iya, karena Makassar dan sekitarnya, Bulubone dan sekitarnya adalah pusat dagang dari seluruh dunia, baik yang datang dari utara, Cina, dari Korea sana, Yunan kita sebutnya, Kamboja, maupun datang dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Eropa. Karena Makassar dan sekitarnya, khususnya Makassar adalah pusat perdagangan dunia alternatif dari Batavia yang dikendalikan oleh VOC, Malaka yang dikembalikan VOC, Kalimantan Timur Kutai yang dikendalikan VOC, maupun daerah Banten dan pesisir Jawa yang dikendalikan VOC. Makassar adalah pusat perdagangan yang tidak dikendalikan oleh VOC, dan maka dia suka pedagang seluruh dunia ke sini karena dia cukainya tidak terlalu mahal dan fair dagangnya, termasuk di Pare-Pare dan seterusnya. Jadi saudara yang saya muliakan, kita Sulawesi Selatan dan sekitarnya sudah pernah mengalami jaya sejaya-jayanya sebagai pusat perdagangan dunia. Sudah pernah jalan. Bagaimana Sulsel hari ini dan ke depan? Sulsel hari ini kita sudah dibekali keuntungan letak geografis yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah. Sulsel adalah daerah yang memiliki letak geografis yang luar biasa besar, karena kita bisa berdagang langsung ke bagian utara dunia, ke Cina. Di sana ada 1,5 miliar, 4 miliar orang. Dari 8 miliar penduduk di dunia, penduduknya hari ini 8 miliar. 1,4 miliar tinggal di Cina, ada 50 jutaan tinggal di Jepang, di Korea ada 75 juta tinggal di Jepang, dan negara-negara sekitarnya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan seterusnya, dan Filipina. Kita kalau bawa dagang ke sana, taruh 2 miliar pasar di sana, dari 1/4 penduduk dunia ada di sana. Tidak perlu kita melalui Selat Malaka, karena jauh lebih dekat kalau dari pelabuhan Makassar melalui Alki 2 antar Kalimantan Sulawesi langsung ke China, langsung ke sana, atau melalui Alki 3. Dan itulah yang sudah saya lakukan bersama teman-teman Pemprov ketika kami dilantik menjadi PJ Gubernur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sulawesi Selatan ini, kita membuka jalur dagang kembali seperti 400 tahun yang lalu. Dari Makassar ada kapal dagang sekarang, kapal barang langsung Makassar langsung ke Shanghai hari ini. Ada. Jadi kita punya tarifan, siwit, rumput laut dan udang. Besok kalau sapinya sudah banyak dagingnya, pisang kapetisnya sudah tumbuh semua, sukunnya, nangkanya sudah banyak. Semua hasil kita ini bisa kita bawa langsung dari Makassar langsung ke Cina. Ada 5-6 negara yang minta, cuma saudara semua terus terang produksi kita yang masih sangat terbatas. Kita mesti itu mampunya. Sebenarnya jika senior-senior kita 400 tahun yang lalu hidup, nah jauh-jauh karena jauh lebih hebat mereka berdagang 400 tahun yang lalu dibanding dengan kita hari ini. Jumlah produksinya jauh lebih besar, rempah-rempahnya 400 tahun yang lalu dibanding hari ini. Inilah yang sedang kami kerjakan di Selatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat pejabat gubernur hari ini mengupayakan bagaimana tanam pisang sebanyak-banyaknya. Kenapa pisang pilihannya? Karena itulah tanaman endemik kita. Coba jalan ke 38 provinsi Indonesia, 37 selain Sulsel,
Jalan ini ke 173 negara di dunia yang ada hari ini sebagai negara. Adakah negara di dunia hari ini kalau kita jalan keliling di daerahnya ratusan kilometer, di samping rumah penduduk, di belakang rumah penduduk, pasti ada pohon disebut pisang. Hanya di Sulsel saja yang ada. Tidak ada di kampung lain. Sultra pun tidak, Sultan pun tidak, apalagi Pulau Jawa. Kita harus mengenali kita punya kelebihan. Itu sudah ada di kita, tinggal dikelola menggunakan ilmu pengetahuan, dikelola menggunakan teknologi, dikelola menggunakan manajemen, mengubah itu dalam jumlah banyak sehingga menjadi produksi yang bernilai ekonomi tinggi. Itu yang kita punya. Yang lain emang ada Timur Tengah pisang. Semua pisangnya Arab Saudi dari Lampung, namanya pisang Capenis, dari Davao Filipina, dari Costa Rica, dari Brasil, dari India. Hanya itulah negara-negara di dunia penghasil pisang. Dan Indonesia diminta pisangnya 65 negara di dunia, baru kita mampu menjual 1% dari 100%. Maka ini yang semua tanam kira-kira 500.000 hektar dari luas 2 juta lahan Sulsel yang kosong, tidak ada isinya, yang produktif. Dengan itu lahan kosong, dia ada isi dan Jawa Selatan. Kita mau kirim kapal, kapalnya tidak ada isinya juga. Kemarin saya di Parepare, kasusnya sama. Kapal-kapal masuk dari luar negeri, dari daerah lain, mampir di pelabuhan Newport Makassar, mampir pelabuhan Parepare, turunkan barang, kembali tidak ada isinya. Kenapa tidak ada isinya? Karena produksi di tanah ini sangat terbatas. Semuanya serba berkecukupan. Ada 5 pohon pisang, ada 10 pohon mangga, ada 20 pohon durian, 50 pohon, apalagi salak, 100 pohon duku, 30 pohon durian, namanya kebun Indomaret. Kita mana terus? Sediheto kemana? Bukan budidaya. Inilah yang kita ubah cara berpikir. Tanaman kedua yang sedang kita kembangkan namanya sukun, baka seleloka. Kenapa? Coba jalanlah ke 38 provinsi di Indonesia. Coba jalanlah ke 703 negara di dunia dan cek itu si sukun. Sukun itu orang barat sebutnya breadfruit, buah roti, pohon roti, dan itu adalah makanan kelas menengah ke atas. Dan berdasarkan hasil riset, tepungnya bahannya ini bahkan bisa menjadi obat, khususnya makanan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis dan lain-lain. Coba di daerah penghasil bakar di dunia tidak ada. Dan itu bisa tumbuh di gunung-gunung batu, bisa hidup di pulau-pulau, bisa hidup di pantai, airnya payah dari ursun. Biasanya bakar pasti enak. Apalagi bakar kualitas cilik dari bumi, pasti modern. Dan data menunjukkan saat cek 38 provinsi, satu-satunya daerah di Indonesia di Bengok kita punya bibit bersertifikat sukun. Tempat lain tidak ada, jadi bisa dibeli menggunakan BPD maupun UBN. Namanya bibitnya Todopuli, sama dengan nama TNI 141 Todopuli. Kemudian satu lagi namanya bibitnya namanya Padai. Ini yang sedang dikembangkan dan saya mau tanam 3 juta pohon tahun ini di Sulsel. 10 juta. Saya mau tanam di semua gunung-gunung di Sulsel ini supaya bisa jadi industri. Saya mau tanam nangka 2 juta. Saya sedang membagi 100 juta benih ikan nila. Minggu lalu saya buat di Danau Tempe 1 juta 10.000. Kemarin baru kita tes sekolahnya Pak, keluarganya warga kita di pinggiran, ada kolam-kolamnya. Nah semua bendungan-bendungan nanti kita kasih. Nanti termasuk bendungan yang besar di sini kita kasih 100 juta biar masyarakat bisa mancing-mancing. Kami sedang membangun rumpon hampir 100.000
Kami melakukan inseminasi buatan terhadap seluruh sapi-sapi di Sulsel. Karena sapi Sulsel kecil-kecil, kita beli bibitnya yang besar. Saya tugaskan Ibu Nurlina di Sulsel ada kurang lebih 100.000, 50.000 sapi betina yang bisa dihamili di Sulawesi Selatan. Saya bilang, Bu Kadis, kau hamilkan semua bahasa sapi betina Sulsel tahun ini, supaya ke depan kita punya produksi sapi yang besar. Begitu juga kuda, kambing, semuanya. Tinggal sapi yang belum ada peternakan rusa di Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia belum ada peternakan rusa. Saya bilang, kau jago kalau kau bisa bikin peternakan rusa. Kita punya tanah 500 hektar di Bone-Bone di utara. Kita punya banyak rusa tapi tidak pernah diternakan. Kalau bisa diternakan, gampang mungkin kalau mungkin bakar-bakar sate rusa. Ini harus out of the box cara berpikirnya. Oleh karenanya kita menghadapi tantangan yang luar biasa untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya bilang di banyak tempat tidak bisa lagi Sulsel ini dikelola dengan cara-cara biasa. Sulsel ini harus dikelola dengan cara-cara luar biasa, menggunakan ilmu pengetahuan, memahami dan mengenali kekuatan, memahami konteks perdagangan dunia, mengenali konteks perdagangan kawasan, mengerti membangun konektivitas antar wilayah, memahami kekuatan dan kekurangan daerah, dan mengetahui cara mengelola daerah kita. Dan menunjukkan Sulsel penduduknya 9,4 juta orang. PDRB-nya 170 triliun dibagi 9,4 juta dibagi 12 bulan, rata-rata pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan hari ini baru 1,5 juta rupiah per orang. Tapi cita-cita kita mau menjadi bagian dari Indonesia Emas. Saya bilang saudaraku, jangankan bagian Indonesia Emas, bagian dari Indonesia perak pun tidak ada. Bagian dari Indonesia perunggu pun nggak dapat. Kita harus berpikir mampu. Kenapa? Kita tahu ini Indonesia Emas. Indonesia Emas itu rata-rata pendapatannya warga minimal 15 juta rupiah. Itu kondisi 2045 yang akan datang. Sekarang baru 1,5 juta rupiah. Padahal rata-rata di Indonesia hari ini pendapatannya sudah 5 juta rupiah. Kita masih 1,5 juta rupiah. Dan bapak-bapak semua ini, termasuk saudara kepala desa dan termasuk dirinya sendiri yang mengaku dirinya pemimpin, coba cek kembali apa yang sudah kita lakukan. Napi cek di setengah rata-rata pendapatan selatan. Gaji 1 juta rupiah masih diperebutkan dari selatan. Gaji 1.500.000 masih diperebutkan. Bahkan menjadi honor Pemda tertentu di selatan 400.000, 500.000 juga masih mau. Inilah wajah selatan yang sesungguhnya, saudara. Jadi jangan dibilang Sulsel ini tidak sedang berjuang. Saya orang Bugis, merantau 28 tahun, dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Tadinya tidak tahu ini, sekarang tahu. Begitu tahu, stres kok tak bisa cek. Peserta ini hebat di kampung. Baru 1,5 juta. Pegawai honor dibayar 400.000, 500.000. Apa tidak tragis hidup kita itu? Jadi kalau bisa biasa sih bangun kampungnya, tidak bisa. Angka kemiskinan 8,78. Tapi kita mau bilang Indonesia Emas, bagaimana ceritanya? Maka saudaraku, mau tidak mau pada hulunya harus produksi kita tingkatkan. Di manakah orang Sulsel 9,4 juta itu hidup? Ini kalau kena profesinya atau kemana, dia hidup hanya di dunia pertanian, dia hidup di laut dengan dunia perikanan di lautan, dia hidup sebagai peternak. Maka seluruh uang kita harus kita berikan di situ. Jangan dulu bangun yang lain. Patanrei dolo waslene ro pagalunge, patani. Patanrei waslene ro padare. Patanrei waslene ro nalayane. Patanrei waslene yang peternak. Yang lain gampang.
Kalau rumah tangga ini, kalau sudah banyak pendapatannya, kita mintai pajaknya, gampang kita minta. Kalau tidak ada uangnya, apa yang kita mau minta? Nah ini sepanjang gunung ini dari Pindrang sampai ke Bogor sana, tuh, tinggal isinya gunung ini. Nah ada isinya gunung itu. Kita hanya mengandalkan sawah. Kita tahu jumlah sawah kita di Sulsel 681.000 hektar. Benar Pak Kadis Pertanian? Ini Kadis Pertanian tuh kurang dari 700.000 hektar. Hasilnya adalah 5 juta ton, 4 juta ton kita jual, 1 juta ton kita makan. Hebat ini, penuh dengan kehutangan. Tapi makanya pastinya kita pendapatannya masih 1,5 juta, kemiskinan masih 8,7 juta. Hebat ini, cuma tidak ada kenaikan pangkat, tidak naik kelas, begitu-begitu tinggi. Maka harus diubah hidup masyarakat, mulai bergeser ke hortikultura. Saya dorong tanam cabai tahun ini 200 juta benih saya kasih. Saya praktekkan waktu sama Bupati Wajo, waktu El Nino, saudara kita Bupati Wajo Haji Amran, pompa air di Danau Tempe, naik ke desa Loa, Kecamatan Istolo, tanam 2.000 hektar cabai, hasilnya 20 ton per hektar. 40.000 kemarin harganya per kilogram kali 20 ton sama dengan 800 juta rupiah per hektar kali 2.000 hektar sama dengan 1,6 triliun rupiah dalam tempo tidak lebih dari 3 bulan 4 bulan menghasilkan uang 1,6 triliun. Ya kan itu kalau saya sudah ke sana 2 kali makasih itu. Namanya Desa Loa, Kecamatan Tanah Sisolo. Wajib. Jadi tidak ada gunanya kita dikasih lahan luas-luas kalau kita tidak ubah menjadi sumber produksi. Tanah di Sulsel 4,5 juta hektar, 2 juta hektar di mana selisihnya, tidak ada hasilnya yang tidak baik. Di bidang perikanan ini ada informasi terbaik. PT Bomar kemarin saya mampir di Baru dengan lahan diameter 7 meter dengan metode bioblok dengan bahan tertentu dengan metode Norwegia yang biasa dipakai untuk beternak ikan salmon kata penyuluhnya sekarang digunakan di PT Bomar di Pindrang untuk menghasilkan udang Paname. Tingkat hidupnya 80-90%. Akhirnya steril 2 bulan bisa dapat duit. Joko nih kalau minta dia banding cari tambah setengah mati, akhirnya tidak jelas juga kadang-kadang bagus, kadang-kadang ini 1-3 bisa mati 2 kali menang, nah itu terus. Pagi ini pengetahuan dengan teknologi, datang di situ PT Bomar sebelah kanan dari sini. Boleh nak kalau 2 masa yang lalu, saya juga mau bikin. Saya mau bikinkan istriku tercinta ini karena Betawi ini. Gitu. Supaya ada toh kenang-kenangan nanti saya Bupati Indra juga saya bikin. Nanti bikin sih. Harus kita ajari masyarakat cari uang yang efektif, efisien, tapi uangnya besar. Tidak boleh konvensional. Maka saya bilang kawan-kawan Pemprov, tidak bisa lagi kita ini kelola Sulsel dengan cara biasa. Harus cara extraordinary. Kalau tidak, ulang tahun lagi Sulsel tahun depan, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, maju penonton Indonesia Mas. Karena kita tidak menjadi bagian Indonesia Mas. Indonesia perunggu nggak dapat. Saudaraku, ini sedang kita perjuangkan. Tetapi di antara 24 kabupaten di selatan harus kita jujur mengakui 5 tahun terakhir ini Kabupaten Pindrang luar biasa perkembangannya. Tepuk tangan. Ya, hebat loh ini loh untuk ukuran di selatan. Tapi sekarang gubernur sekarang dirjen biasa tidak yang bagus. Saya biasa hidup di kampungnya orang, sehingga saya bisa memotret dengan baik apa kelebihan kita di selatan, apa kekuatannya, dan apa kekurangannya. Dan kelemahan saya agak jujur dan terus terang mengakui kelemahan. Kenapa? Supaya kita rendah hati mengakui kelemahan kita, supaya kita cari cara baru untuk memperbaiki kampung kita. Ajak nanti 5 pokok 5 terus. Sehingga kita tidak tahu apa yang kita punya kelemahan. Lebih baik kita tahu kita punya kelemahan supaya kita sama-sama cari cara
bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat kita dari waktu ke waktu. Sekarang penduduk kita sudah 9,4 juta, 2,1 juta alumni SD, 1,2 juta alumni SD, 2,1 juta alumni SMP, 1,8 juta alumni SMA. Jadi 66% masih SMP, SD ke bawah. Gitu. Hanya ratusan ribu orang yang sarjana. Itulah wajah Sulsel. Angka stunting di Sulsel masih rata-rata 27. Nasional minta 14. Literasi ekonomi nasional sudah 49. Di Sulsel literasinya masih 36. Semua ini harus kita perjuangkan. Tapi kita hebat menangani inflasi. Inflasi di Sulsel waktu saya datang 3,53. Satu bulan kita kerja bersama 24 wali kota turun 1 poin di bawah rata-rata nasional. Sekarang 2,38. Nasionalnya 2,57. Pertama kali dalam sejarah pemerintahan selatan kita bisa turunkan inflasi. Sekarang ini inflasi sudah kita tangani baik. Sekarang saya mau menambah kesejahteraan masyarakat sosial. Caranya gimana? APBD itu terbatas, APBD provinsi kabupaten terbatas. Saya punya kewajiban membangun jalan 2014 km seluruh selatan. Yang bisa saya bangun bagi APBD provinsi seluruh hanya 100 km setahun. Paling banyak 200 kalau ditambah BBM. Kali 5 tahun bagi 1000 km saja yang bisa saya bangun 5 tahun. Berarti ada sisa jalan 1000 sampai 1100 yang tidak dibangun selama 5 tahun. Pasti dengan ikut lokal masyarakat. Tidak ada uang untuk bangun ini. Itulah keadaan kita. Maka bagaimana meningkatkan pertumbuhan sosial? APBD kurang, APBN kurang. Caranya cari modal. Kita harus terima kasih kepada Presiden Jokowi Republik Indonesia yang 10 tahun terakhir ini memberi perhatian pada masyarakat sosial. Selain kepada desa, pada desa yang ribuan triliun uang dialokasikan 10 tahun ini, beliau juga mengalokasikan pemerintahan hari ini adalah full kredit usaha rakyat. Kita bisa usaha dengan 100 juta rupiah kredit mikro tanpa agunan, dibayar setelah panen bisa dengan super mikro dengan 3% per tahun atau 0,2% per bulan dengan nilai 10 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Sulsel tahun ini terbaik yang kita lakukan per Desember 2023 yang lalu, kita berhasil menyalurkan kepada masyarakat kecil kredit rakyat 15,6 triliun rupiah kita salurkan pada Sulsel. Pasti bergerak ekonomi Sulsel 3 bulan ke depan. Atas prestasi itu, lalu 2 minggu yang lalu saya memohon kepada Menko Perekonomian yang sempat mampir di rumah Gubernur Sulsel, rumah dinas Gubernur bersama teman-teman bupati wali kota. Tahun ini supaya ekonomi masyarakat kita itu meningkat, maka kita siapkan modal masyarakat untuk usaha. Namanya KUR di Sulsel tahun ini kita disetujui oleh Pak Menko Perekonomian sebesar 30 triliun rupiah, 30 triliun. Ya, tepuk tangan gitu, masa lo usaha tidak ini? Pernah mau dengar Gubernur Sulsel mengupayakan uang 30 triliun untuk masyarakat kecil? Tidak pernah ada itu. Kalau cerita-cerita mereka yang pasti tidak ada. Kamu cek uang, kita bicara angka, jadi jangan bicara narasi, bicara angka, data statistik. Pernah tak ada uang seperti besar itu? Tidak ada. Kalau cerita-cerita banyak, tapi data statistik mana? Tidak ada. Kalau 30 triliun ini kita bisa gerakkan pada UMKM, kabupaten kan cuma 24, 1 triliun. Di Bank Sosial Bar ada nggak Bank Sosial Bar ini? Ada nggak? Nah, berdiri deh. Ah, ini nih, teman saya nih, Direktur Perkreditan Bank Sosial Bar, Pak Ade. Makasih Pak Ade. Beliau sudah siapkan uang kurs 1 triliun di Bank Sosial Bar. Betul Pak Ade? Kasih. Cepat dong. Itu banknya kita. Kasih. Kasih Pak Ade. Dan beliau tiap hari dengan timnya sama-sama saya ketemu petani yang mau bertani kasih kur, mau bikin kebun, segala macam itu.
dan kita siapkan tahun ini 30 triliun. Saya minta pemerintah Kabupaten Pindrang, kawan-kawan kepala dinas, camat, kepala desa, lurah, mulai hari ini setelah ulang tahun ini silaturahmi dengan Bank BRI, Bank Sosial Bank Mandiri, BRI, BSI, 5 Himbara dengan pastikan uang 1 triliun ini habis 2 bulan ini di Pindrang disalurkan. Iya, harus begitu. Pasti bergerak ekonomi masyarakat ini. Pasti bergerak. Ada 30 triliun. Kita bisa minta lagi dari itu kalau bisa salurkan. Bergerak cepat. Jangan ini dianggap biasa. Ini cara kita kasih maju masyarakat. Tidak ada cara lain. Karena APBN di Sulsel hanya 54 triliun seluruhnya. Seluruh Sulsel. Kecil sekali. Kita mau investasi besar, hampir tidak mungkin 1-2 tahun ke depan. Digagal listrik di Sulsel minus 200 megawatt sampai 800 megawatt. Jadi peluang kita satu-satunya adalah investasi yang kecil-kecil yang tidak pakai listrik. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan. Dan modalnya sudah kita siapkan melalui mekanisme KUR. Yang kelas besar ya silakan ambil di luar KUR, di atas 500 juta ke atas. Saya kira juga kita ini kepala dinas seluruhnya bergerak mendampingi rakyat kita, camat seluruhnya bergerak mendampingi rakyat kita, kepala desa seluruhnya bergerak mendampingi camat kita. Ajak perbankan 5 ini, BSI, BRI, Mandiri, BNI, Bank Sosial menjadi tim ekonomi di tiap kabupaten kota. Karena itu juga saya lakukan di provinsi. Hanya itu caranya membangun daerah ini. Oleh karenanya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Saya mengapresiasi pembangunan Kabupaten Pindrang 64 tahun ini. Sekaligus saya memohon dukungan dari semua. Saya mau bergerak cepat membangun Selatan dalam waktu setahun ini. Tidak ada lagi waktu untuk basa-basi. Jadi pada akhir sambutan ini saya mengajak saudaraku semua Pindrang kembali bersatu lagi. Lebih banyak pekerjaan kita mau lakukan. Kita mau memperbaiki ekonomi masyarakat Selatan. Terima kasih, selamat, sukses dalam melaksanakan kita. Kembali kita satukan warga kita, memikirkan kehidupannya supaya hari-hari ke depan lebih baik daripada hari ini dan kita bisa menjadi bagian Sulsel, bagian dari Indonesia Emas 2045. Sekian, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.